Cara Abu Nawas mengusir harimau. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyahut, "Ya itu sih wajar saja, di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali, sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi di kampung kita kan tidak ada harimau, Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil. Harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. "Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika." "Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika?" tanya sang darwis. "Jangan tanya apa-apa padaku tentang hal itu," jawab Abu Nawas mulai kesal. "Jadi kamu tidak pernah mempelajarinya?" tanya sang darwis kembali. Tidak pernah," jawab Abu Nawas singkat. "Sungguh kasihan, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia," kata sang darwis. Tak berselang lama datang badai ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kau bisa berenang?" Darwis itu menjawab, "Tidak bisa, Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah, Abu Nawas," jawabnya. "Kalau begitu, separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan mati tenggelam," balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan keliling kampung, dia melihat banyak orang berkumpul di lapangan. Karena penasaran, dia menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pertunjukan sirkus seekor monyet yang pandai berjoget.
Para penonton pun dibuat takjub dan terhibur dengan penampilan monyet tersebut. Tak hanya itu, tidak berapa lama si monyet kembali menunjukkan kehebatannya. Kali ini ia memakai topi kecil dan menari sambil menabuh rebana. Tentu saja para penonton semakin terhibur dan dengan sukarela mereka memberikan uang koin kepada sang pawang. Abu Nawas yang terpesona oleh kejenakaan monyet terbesit di benaknya akan sebuah ide. Ternyata mudah sekali cari uang dengan cara seperti ini, pikir Abu Nawas. Dia pun segera berlari kembali ke rumahnya mengambil keledai peliharaannya dan kembali ke lapangan dengan membawa keledai itu. Lalu Abu Nawas mendirikan panggung kecil, memasangkan topi di kepala keledai dan menempelkan rebana di ekornya. Hadirin sekalian, saksikanlah keledai sirkus saya. Keledai saya ini bukan keledai biasa, dia adalah musisi berbakat, teriak Abu Nawas. Spontan orang-orang yang ada di situ beramai-ramai mengerubungi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menepuk keledainya dengan lembut, di mana tepukan tersebut membuat ekor si keledai bergerak pelan. Akibat gerakannya menimbulkan suara rebana yang telah ditempelkan di ekor keledai. Semakin cepat gerakan ekor keledai membuat suara rebana semakin keras. Ternyata suara dari rebana membuat si keledai terkejut. Ia pun meringkik keras dan menendang rebana itu hingga terjatuh. Para penonton pun tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian yang memalukan tersebut. Sialan, keledaiku tak bisa diajak kerjasama, gerutu Abu Nawas. Tapi untuk menutupi rasa malunya, dengan pedenya Abu Nawas mengambil kembali rebana itu dan ia pun berkata, "Tenang hadirin, itu baru pemanasan." Suara tawa pun kembali pecah melihat tingkah konyol Abu Nawas. Abu Nawas menyelesaikan sengketa tanah. Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asyik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Woi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget, celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku, gak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi tuan tanah bersikeras. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet
karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. Ya sudah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja, usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau tanah tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Lah, ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya sang hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat.
Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan baginda raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan, Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu tuan tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu akan dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Suatu hari, Abu Nawas menjaili baginda raja. Namun, kali ini usilnya bisa dibilang kelewat batas, sebab baginda raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, baginda raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil baginda raja. Saat ini baginda raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab baginda raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak baginda raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas baginda raja bertambah emosi.
Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi.
Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba, sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Jawaban cerdik Abu Nawas ketika ditanya kenapa telur bentuknya bulat. Di suatu hari yang cerah, di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. Mengapa telur berbentuk bulat Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga sampai kelahiran yang penuh harapan. Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius. Ia tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya ia melanjutkan. Selain itu Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan. Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya, sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Diusir dari kota hanya karena mimpi. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera meninggalkan negeri tercintanya hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana.
bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini ia melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Doa selamat berulang kali. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh."
pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu, balas orang alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. Assalamualaikum. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela, ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim, pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya. Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. Kamu kurang ajar Abu Nawas, kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu, sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu. Bentak Baginda Raja. Saya tidak bercanda Paduka, jawab Abu Nawas. Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya? Hardik Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Begitu saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim, ujar Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas. Dia didoakan orang alim sampai 3 kali. Kamu sungguh beruntung Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas tengah pusing mencari pekerjaan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, barangkali ada lowongan pekerjaan. Kamu serius mau cari kerja? Kalau memang benar, aku akan memperkenalkanmu dengan saudagar kaya, ujar kawannya. Iya, saya serius, jawab Abu Nawas. Lalu oleh kawannya, ia dibawa ke rumah saudagar tersebut, dan Abu Nawas pun diterima bekerja. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, saudagar kaya puas dengan cara kerja Abu Nawas. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia betah bekerja kepadanya. Di samping orangnya baik, si saudagar juga seorang yang ramah. Suatu ketika, si saudagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai melucu. Ceritakanlah beberapa kisah lucumu. Jangan khawatir, aku akan memberimu imbalan, kata si saudagar. Abu Nawas pun mulai bercerita. Setiap kisah yang Abu Nawas ceritakan selalu membuat si saudagar tertawa terpingkal-pingkal. Tak berselang lama, datanglah pelayan membawakan 2 mangkok sup lalu diletakkan di atas meja. Kamu pasti sudah lapar kan Abu Nawas? Ayo kita makan dulu, kata si saudagar mempersilahkan. Melihat hidangan daging yang lezat serta aroma yang menggugah selera, membuat Abu Nawas langsung melahapnya. Sementara si saudagar hanya mencicipi sesendok. Lalu ia meletakkan sendoknya kembali. Saat ia menoleh ke arah Abu Nawas, si saudagar bertanya kepadanya, enakkah supnya? Abu Nawas menjawab, iya, enak sekali tuan. Benarkah? Saya kira rasanya tidak enak,
balas si saudagar. Benar tuan, rasanya memang tidak enak, timpal Abu Nawas. Loh, bukankah barusan kau mengatakan bahwa supnya enak? Tanya si saudagar heran. Itu juga benar tuan, jawab Abu Nawas singkat. Bertambah heranlah si saudagar mendengar jawaban Abu Nawas. Lalu yang benar yang mana, enak atau tidak? Tanya si saudagar. Begini tuan, saya adalah pelayan tuan. Jadi apapun yang tuan katakan, saya juga akan mengatakan yang sama, jawab Abu Nawas. Oh begitu, tapi kenapa kau menghabiskan supnya? Padahal aku bilang tidak enak. Tanya si saudagar penasaran. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah makanan, jawab Abu Nawas. Sontak si saudagar pun tertawa terpingkal-pingkal. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan seorang ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini, ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja? Tanya sang istri. Iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga, sahut Abu Nawas. Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja, daripada nanti kau malah dapat hukuman, timpal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku. Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa, jawab ulama dengan santun. Sudahlah, kau jangan pura-pura, bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia? Abu Nawas membalas. Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur. Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya, tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan? Tanya sang ulama. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku, balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa.
Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini, pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu, ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timpal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja. "Saya sudah tahu kok Paduka kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri, aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai, dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu. Anggap saja sebagai hadiah dariku." Mendengar itu, Abu Jahil pun tertawa. "Ngapain aku harus memiliki keledai? Aku hanya mengambilnya ketika perlu. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Saking pelitnya, ia bahkan tidak mau memelihara keledai. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Ia pun lalu meminta nasihat dari Abu Nawas. "Tolonglah aku, wahai Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitnya bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, saya bernazar kalau saya sembuh, saya akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, akhirnya Abu Jahil sembuh dari penyakitnya. Ia pun kemudian menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan saya berniat akan melaksanakan nazarku. Mari Abu Nawas, kita undang kawan-kawan kita untuk makan-makan di rumahku," ajak Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil mengelilingi seluruh pelosok kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang, sebab mereka tahu Abu Jahil orangnya sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktirnya makan. "Kenapa kau begitu yakin Abu Nawas? Kamu kan tahu sendiri dia pelitnya minta ampun," tanya salah satu dari mereka.
Karena ini adalah nazar yang dia ucapkan sewaktu sakit, jawab Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Ada ayam akalkun, ada daging sapi, dan masakan daging puyuh kesukaan Abu Nawas. Mereka lalu dipersilahkan masuk oleh pelayannya Abu Jahil dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. "Kamu benar Abu Nawas, ternyata Abu Jahil sudah berubah," celetuk salah satu kawannya. Abu Nawas sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya. Namun si pelayan mengatakan supaya menunggu kedatangan Abu Jahil. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil. Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika Abu Jahil mencicipi masakan daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kamu bodoh ya? Kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi ayam kalkun. Ia pun kembali berteriak, "Hei pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap? Rasanya kan jadi tidak enak. Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya. Satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawannya merasa kecewa karena dipermainkan oleh Abu Jahil. "Oh, jadi begini cara mainmu Abu Jahil," pikir Abu Nawas. Kini yang di meja tinggal tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh, di mana itu adalah makanan kesukaan Abu Nawas. Ketika Abu Jahil hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak? Saya khawatir mengandung racun." Mendengar itu, Abu Jahil jadi merinding. "Masa sih Abu Nawas? Kamu jangan mengada-ada," ucap Abu Jahil. "Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil jadi ragu untuk mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas untuk melakukannya. "Coba Abu Nawas, aku ingin lihat apakah perkataanmu benar. Coba kau makan daging puyuh itu," pinta Abu Jahil. "Baik, aku akan membuktikannya," timpal Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengajak kawan-kawannya untuk bersama-sama menyantap hidangan daging burung puyuh. Tidak terasa, masakan daging puyuh di meja sudah habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melongo melihat itu. "Hei Abu Nawas, kau bilang daging puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya? Kamu membohongiku ya?" kata Abu Jahil emosi. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukankah dia bergerak-gerak saat aku mengunyah?" balas Abu Nawas sambil menunjukkan mulutnya. "Kalau itu sih, semua makanan juga bergerak-gerak saat dikunyah. Yang aku maksud tadi, kau bilang daging burung puyuhnya bisa bergerak sendiri," tanya Abu Jahil penasaran. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa Abu Jahil? Aku kan tadi bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," ujar Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok." Mereka pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. Abu Nawas mengerjai si buta.
Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya nongkrong sambil bercerita. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan, aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas untuk memegang tongkatnya, begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rezekinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesitlah niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga gak bakal bisa mencariku," pikir si buta sambil tersenyum. Ia lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan.
Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kok kena lagi? Sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. Ah, mungkin hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala? Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Abu Nawas jadi kuli panggul. Dikisahkan, ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang darwis sedang berbelanja. Darwis itu adalah seseorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan belanjaannya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun karena barang belanjaannya lumayan banyak, sang darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi tak ada satupun yang ia temui. Kemudian matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," panggil sang darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Ada apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang butuh seseorang untuk membawakan barang-barangku. Maukah kau menolongku?" kata sang darwis. "Boleh saja, berapa upahnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasanya sih 5 dinar Abu Nawas, tapi maukah kau kubayar dengan upah yang lebih pantas?" balas sang darwis. "Oh ya, apa itu?" tanya Abu Nawas. 3 buah nasihat yang berharga, jawab sang darwis. Mendengar itu, Abu Nawas sejenak terdiam. "Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi kalau nasihat yang berharga tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia, pasti akan sangat bermanfaat," pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. "Baiklah tuan, aku bersedia. Kalau boleh tahu apa isi barang belanjaanmu?" tanya Abu Nawas. "Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya," jawab sang darwis. Setelah itu, Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat pertama, Abu Nawas manfaatkan untuk meminta nasihat kepada sang darwis. "Tuan, apa nasihat yang pertama?" tanya Abu Nawas. "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang," kata darwis memberitahu. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya.
Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kembali bertanya, "Wahai Tuan, apa nasihat yang kedua?" Sang darwis menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda." Mendengar itu, Abu Nawas mengernyitkan dahi. Nasihat macam apa itu? Semua orang juga tahu. Oh, mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berbuah keindahan. Nanti di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya, pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu pun telah tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. "Wahai Tuan, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Sang darwis menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apabila hati manusia terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula, seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa. Apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh ya, aku tambahkan satu nasihat lagi sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu." Mendengar itu, Abu Nawas seketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjai darwis sialan ini," gerutu Abu Nawas. Akan tetapi ia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pun berpura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa nasihat Tuan, sangat berguna dan mengubah pola pikir saya," puji Abu Nawas. "Tapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya," kata Abu Nawas melanjutkan. "Yang mana? Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu kau ragukan. Tapi kalau kau ingin membuktikannya silahkan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki?" tanya sang darwis. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik sang darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung menjadi pecah berantakan. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak sang darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya sang darwis emosi. "Loh, bukankah tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga kan?" jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu meninggalkan sang darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial.